Salam Pancasila, salam moderasi beragama. Bertemu lagi dengan saya Sandi Utahayan dan hari ini saya akan menyampaikan buku tanya jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Bab 1 yaitu ketentuan umum. Apa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama? Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Yang ketiga, mengapa digunakan istilah pemeliharaan kerukunan umat beragama, bukan pembinaan kerukunan umat beragama? Kata pemeliharaan menunjukkan keaktifan masyarakat atau umat beragama untuk mempertahankan sesuatu yang telah ada, yaitu kondisi kerukunan. Sedangkan kata pembinaan menunjukkan keaktifan dari atas, pemerintah dan pemerintah daerah untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan rumah ibadat? Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk rumah ibadat keluarga. Yang kelima, apa saja sebutan atau nama rumah ibadat keluarga untuk masing-masing agama? Rumah ibadat keluarga dalam Islam disebut musala, langgar, surau, munasah. Sedangkan dalam Kristen disebut kapel atau rumah doa. Dalam Katolik disebut kapel. Dalam Hindu disebut sanggah, merajan, panti, paibon. Dalam Buddha disebut cetya, dan dalam Konghucu disebut xianghue, chobyo, chongbyo, kongtekshu. Dan keenam, apa yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan atau ormas keagamaan? Ormas keagamaan adalah organisasi non-pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, serta bukan organisasi sayap partai politik. Yang ketujuh, apa saja contoh-contoh ormas keagamaan dari berbagai agama? Ormas keagamaan Islam antara lain Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah atau DDI, Matlaul Anwar. Sedangkan ormas keagamaan Kristen antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Persatuan Injili Indonesia atau PII, Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia atau PGPI. Ormas keagamaan Katolik antara lain Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Ormas keagamaan Hindu antara lain Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Prajaniti Hindu Indonesia atau Prajaniti, Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI, Pemuda Hindu Indonesia, dan juga Widyapit. Ormas keagamaan Buddha antara lain Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Ormas keagamaan Konghucu antara lain Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin, Majelis Agama Konghucu Indonesia atau Makin, Generasi Muda Konghucu atau Gemaku, Perkin atau Perempuan Konghucu Indonesia. Apa yang dimaksud dengan pemuka agama? Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama, baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan
atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan. Yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan Forum Kerukunan Umat Beragama? Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Yang ke-10, apa yang dimaksud dengan panitia pembangunan rumah ibadat? Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan, atau pengurus rumah ibadat. Apa yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan atau IMB rumah ibadat? IMB rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh bupati atau wali kota untuk pembangunan rumah ibadat. Yang ke-12, mengapa dalam istilah IMB rumah ibadat menggunakan huruf R dan I dengan huruf kecil, bukan R dan I dengan huruf besar? Penggunaan huruf R dan I dengan huruf kecil dalam istilah IMB rumah ibadat mengandung makna bahwa pengertian IMB tersebut sama dengan IMB gedung lainnya, hanya saja penggunaannya diperuntukkan bagi rumah ibadat. Demikian bab 1, yaitu ketentuan umum dari buku saku tanya jawab ini. Semoga kita sama-sama mengerti. Tuhan memberkati. Shalom.